Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat datang di pelatihan berbasis kompetensi. Ini adalah skema teknisi 1 bekerja di ketinggian. Kali ini Bapak Ibu sekalian berlatih bersama saya, Muhammad Asrul Isam, dari Lembaga Diklat Profesi yang bekerja sama dengan LSP dan BNSP untuk mengadakan pelatihan berbasis kompetensi. Malam hari ini, video ini kami buat untuk memenuhi persyaratan membuat video inovatif, ya, video pembelajaran inovatif sebagai syarat untuk pemenuhan tugas saat saya mengikuti pelatihan berbasis kompetensi instruktur level 4 BNSP. Ini nama saya, Muhammad Asrul Isam, asesor ketinggian BNSP, instruktur TOT Area Indonesia. Memang keseharian saya sebagai instruktur K3 ketinggian. Saya juga tenaga ahli di PT Aksesindo Chain Adventure Al Asruri. Kebetulan juga adalah PJK3, perusahaan jasa K3. Saya juga certified untuk pertolongan pertama. Saya juga certified untuk fasilitator experiential learning utama BNSP. Saya juga adalah seorang ahli K3 umum. Baik, Bapak Ibu sekalian di rumah, ini adalah belajar mandiri. Bapak Ibu sekalian melihat video ini karena menemukan link di YouTube. Bapak Ibu sekalian adalah belajar mandiri, tidak ada yang mengawasi, melihat link YouTube. Tentu Bapak Ibu sekalian harus punya komitmen belajar yang tinggi, ya. Ada nilai-nilai belajar yang harus Bapak Ibu pegang karena Bapak Ibu belajar secara mandiri di rumah dengan melihat video-video yang telah diberikan oleh para instruktur. Komitmen yang Bapak Ibu pakai yang pertama adalah persiapkan diri, siap belajar secara mandiri. Yang kedua, fokus dan tidak ada gangguan. Mungkin ada suara penjual pentol lewat, ya, putra putri Bapak Ibu sekalian mungkin teriak-teriak minta minum, minta makan. Fokus saja, ya, cari waktu yang pas, fokus untuk mempelajari video ini. Komitmen yang ketiga adalah berpikir dan bersikap positif. Yang keempat, berkeinginan kuat untuk belajar mandiri. Yang kelima, berkeinginan untuk maju. Yang keenam, berkeinginan untuk mencoba hal-hal baru. Termasuk belajar mandiri ini juga adalah hal baru yang bisa Bapak Ibu pilih untuk selalu bisa mengembangkan diri. Yang ketujuh, yang terakhir, komitmennya adalah serius, santai, serius, karena Bapak Ibu belajar mandiri di rumah. Baik, ini ada gambar jembatan. Selama ini jembatan adalah menghubungkan dari satu sisi ke sisi yang lain. Kenapa gambar ini saya pilih? Karena dalam materi sebelumnya, Bapak Ibu sudah menerima penjelasan tentang materi perundang-undangan, yaitu adalah Permen nomor 8 bulan 7 2010 tentang alat pelindung diri. Di materi sebelumnya, Bapak Ibu sekalian juga sudah menerima informasi bahwa pengusaha wajib menyediakan alat pelindung diri. Nah, ini menariknya. Kali ini nanti akan saya lanjutkan apa sih nanti alat pelindung diri. Baik, Bapak Ibu sekalian, judul materi saya hari ini adalah menggunakan alat pelindung diri atau APD. Kode unitnya KKK TG01 00301.
itu kode unitnya. Kalau tadi di depan adalah skemanya, skema teknisi 1 bekerja di ketinggian. Judul kali ini adalah menggunakan alat pelindung diri. Apa sih tujuan dan manfaat setelah mengikuti materi ini? Bapak Ibu, tujuan yang pertama adalah seperti terlihat di sini, mengetahui pengertian alat pelindung diri. Ya, seperti di gambar ini, ya, di gambar di atas ini, apa sih APD-nya? Apa sih alat pelindung dirinya? Yang kedua, Bapak Ibu sekalian mampu mengidentifikasi jenis alat pelindung diri. Kita identifikasi di gambar ini, ya kan? Jenis alat pelindung diri APD yang dipakai di gambar ini apa sih? Yang ketiga, bisa menggunakan alat pelindung diri sesuai dengan prosedur yang sudah berlaku. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan alat pelindung diri sesuai dengan prosedur yang berlaku. Setelah mengikuti materi ini, diharapkan juga Bapak Ibu sekalian bisa menyebutkan fungsinya. Ya, fungsi dari APD ini apa? Dan bagian dari alat ini nanti Bapak Ibu sekalian juga tahu fungsi dari beberapa APD yang ada. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian bisa menjawab pretest ini sebelum masuk ke materi inti. Baik Bapak Ibu sekalian, pretest itu untuk mengetahui pemahaman Bapak Ibu sekalian sebelum mengikuti. Kami sebagai instruktur juga kepengen tahu Bapak Ibu sekalian sudah dapat informasi sebelumnya atau belum? Atau sudah? Sudah pernah menerima materi ini, training ini atau belum? Pertanyaan pertama dalam pretest ini, apa yang dimaksud dengan alat pelindung diri? Silakan Bapak Ibu sekalian jawab sendiri. Kalau ada kertas dan pulpennya, Bapak Ibu sekalian bisa tulis. Kalau tidak ada kertas atau pulpen, Bapak Ibu sekalian bisa jawab saja secara langsung. Alat pelindung diri adalah. Silakan Bapak Ibu. Baik, pertanyaan yang kedua. Sebutkan jenis-jenis alat pelindung diri yang Bapak Ibu ketahui. Silahkan Bapak Ibu sekalian disebutkan. Ditulis juga boleh, silahkan. Baik, pertanyaan ketiga. Seperti yang ada di sini. Bagaimana cara penggunaan helm? Ya, bagaimana cara penggunaan helm sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan atau yang berlaku di tempat kerja Bapak Ibu sekalian. Silahkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah menjawab dengan mandiri pertanyaan ini. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti materi berikut. Pengertian alat pelindung diri, ini adalah materi inti. Alat pelindung diri selanjutnya disebut APD adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian, ini bagian kepala saya, ya, sebagian atau seluruh sampai kaki, dari kepala sampai kaki, ya, seluruh bagian tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. Pengertian ini saya ambil dari pasal 1, ya, ini ada pasal 1, peraturan nomor 8 bulan 7 2010. Baik Bapak Ibu sekalian, di sini ada juga contoh gambar helm, ya, ini ada gambar helm, ya. Berikutnya adalah persyaratan. APD harus sesuai dengan standar nasional Indonesia. Ya. Di Indonesia sudah ada SNI untuk APD, ya, standar nasional sudah ada. Atau Bapak Ibu sekalian juga bisa mendapatkan atau membeli APD dengan standar yang lain yang berlaku. Biasanya ada yang beli dari luar negeri, jadi standarnya bukan SNI lagi. Baik Bapak Ibu sekalian, berikutnya adalah jenis-jenis APD. APD meliputi pelindung kepala, kita urut dari atas.
dari kepala nanti sampai ke kaki. Apa aja sih pelindung kepala? Ya, ini pelindung kepala, melindungi bagian kepala. Dari apa? Di tempat kerja kita bisa kena benda yang jatuh, kita bisa terjatuh, kepala kita terbentur. Ini perlu dilindungi. Berikutnya adalah pelindung mata. Mata kita harus kita lindungi. Ya kan? Siapa tahu ada percikan, siapa tahu ada debu, ya, mata kita perlu kita lindungi. Atau muka kita perlu kita lindungi. Bisa pakai buff, bisa pakai visir, ya. Nanti ada gambarnya juga. Berikutnya adalah pelindung telinga. Telinga kita harus kita lindungi dari kerasnya suara, bisingnya suara. Karena nanti bisa jadi ada suara yang bisa melebihi batas ambang yang telah ditetapkan. Berikutnya adalah pelindung pernafasan, ya. Ini pelindung pernafasan. Kadang di tempat kerja ada banyak debu, ya kan? Kita harus melindungi pernafasan kita. Saat sekarang juga di masa pandemi ini ada COVID, ada protokol kesehatan yang mewajibkan kita untuk memakai masker. Berikutnya adalah pelindung tangan. Ini adalah bagian tubuh yang harus kita lindungi terhadap apa? Kadang kita bisa tangan ini tertimpa sesuatu, berarti kita memilih pelindung tangan juga yang sesuai. Selain APD yang ada di atas, ya, selain APD yang ada di atas ini, juga kita perlu yang namanya baju pelindung tubuh. Juga ada alat jatuh perseorangan, ya, melindungi kita dari jatuh supaya tidak kebentur tanah. Berikutnya juga kalau kita di air, di atas air, kita juga bisa memakai pelampung. Itu beberapa jenis alat pelindung diri. Baik, berikutnya Bapak Ibu sekalian ada prosedur penggunaan APD. Ini ada contoh gambar ini memakai helmet, melindungi mata, tapi dia dengan tersenyum seperti saya tidak melindungi kumis dia juga ya. Kumisnya bisa terlihat. Baik Bapak Ibu sekalian, dalam menggunakan helm, ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum digunakan ya. Jadi ada namanya pre-use check. Sebelum digunakan, helm harus dalam kondisi baik. Bagaimana caranya tahu? Ya kita periksa. Ya. Ada rusak apa tidak? Tudungnya, tudung helm ini, lapisan. Ada yang pecah apa tidak? Kita lihat tahun pembuatannya. Kita lihat talinya di sini. Peredamnya masih berfungsi baik atau tidak. Yang kedua, gunakan helm dengan benar, tidak miring ya, helmnya nggak miring, tidak ke belakang, tidak ke depan menghalangi pandangan. Jika berada di ketinggian, Bapak Ibu sekalian, biasanya kalau di ketinggian ada hembusan angin. Akhirnya jenis helm yang kita pakai ini yang ada huruf V ya, huruf V. Nah, di kanan kirinya ada V. Nah, seperti yang dipakai di gambar ini, Bapak ini juga adalah ada V-strap. Kenapa memakai huruf V? Ketika ada kena hembusan angin dari depan, dia tidak terjatuh. Demikian juga ketika ada angin dari belakang, helmnya juga tidak terjatuh. Itu cara penggunaan alat pelindung kepala, ya, helmet, prosedur, dan tata caranya seperti yang Bapak Ibu lihat di layar. Baik, selanjutnya di sini di gambar ini juga ada yang pakai warna kuning, ya, ada warna kuning nih helmnya, ada yang pakai warna merah. Apa sih warna-warna helm ini artinya? Helmnya berwarna putih biasanya dipakai oleh manajer, pengawas insinyur. Yang warna biru biasanya dipakai oleh site supervisor. Yang warna kuning biasanya dipakai subkontraktor. Di proyek ada subkontraktor dan juga pekerja umum biasanya memakai helm yang warna kuning. Berikutnya ada yang warna hijau. Wah, ini spesial ini hijau. Karena di sini biasanya dipakai oleh K3L, ya. Apa L-nya? Lingkungan, pengawas lingkungan. Ada juga yang warnanya pink. Wah, warna pink helm, ya. Helm warna pink. Ini untuk apa? Ternyata di sini warna pink biasa dipakai untuk pekerja baru, pekerja magang. Jadi kalau Bapak Ibu di perusahaan nanti melihat orang pakai helm warna pink, berarti dia adalah pekerja baru atau pekerja yang masih magang. Berikutnya warna orange, biasa dipakai untuk tamu, dan helm warna merah seperti yang ada di sini,
gambar ini, helm warna merah ini biasa dipakai oleh safety officer. Ya, safety officer adalah yang bertanggung jawab untuk memeriksa sistem keselamatan sudah terpasang, sudah berfungsi, sudah dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian sudah jelas dan bisa paham. Nanti juga Bapak Ibu sekalian kalau kurang paham bisa tulis di bawah ini, ya, di bawah YouTube Bapak Ibu sekalian ada komentar, ya, tulis aja komentarnya sini mau pertanyaan apa. Mudah-mudahan saya bisa cepat membalas dan menjawab pertanyaan Bapak di kolom komentar. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke kesimpulan. Ini ada gambar, ya, gambar bapak-bapak ini sedang di ketinggian memakai pelindung kepala, helmet, pelindung muka, ya, seperti ini. Sedang ada tugas, dia memakai rompi, dia memakai full body harness, ya, seperti itu. Dia memasang, menyantulkan dengan konektor. Dia sudah memakai APD semua, bekerja di ketinggian, dia bekerja sesuai. Kesimpulannya adalah alat pelindung diri harus selalu digunakan. Dipilih sesuai dengan jenis pekerjaannya. Oh, saya bekerja di ketinggian. Dan tentu dengan prosedur yang telah ditetapkan. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu kesimpulannya, materi singkat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Baik, tadi ada tes di awal, sekarang ada tes di akhir. Pertanyaannya sama Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan alat pelindung diri? Silahkan Bapak Ibu dijawab. Ditulis juga boleh Bapak Ibu sekalian ya. Oke, baik. Pertanyaan yang kedua. Sebutkan jenis-jenis alat pelindung diri. Silakan Bapak Ibu sekalian, tadi diingat. Kalau saya menyebutkan alat pelindung diri mulai dari atas ya, sampai ke bawah. Silakan Bapak Ibu sekalian dituliskan jenis-jenis alat pelindung diri apa saja yang Bapak Ibu sekalian tadi ingat. Silakan Bapak Ibu sekalian. Baik. Oke. Baik, pertanyaan yang ketiga Bapak Ibu sekalian. Tadi juga sudah saya jelaskan bagaimana cara penggunaan helm, ya, sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Silahkan Bapak Ibu sekalian menuliskan, ya, bagaimana cara penggunaan pelindung kepala atau helmet. Silahkan Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, itu bagian dari tes terakhir setelah membaca, melihat, mendengarkan secara tadi Bapak Ibu sekalian sudah belajar dengan 3 gaya, ya, secara visual melihat tampilan-tampilan yang ada, ya, secara auditori, dan ya begitu. Tapi untuk kinestetiknya, untuk prakteknya Bapak Ibu sekalian belum, karena nanti di sesi praktek Bapak Ibu sekalian akan langsung praktek tentang cara penggunaan alat pelindung diri. Baik Bapak Ibu sekalian, di sini ada umpan balik, ya. Saya sebagai instruktur kepingin mendapatkan feedback, ya, umpan balik, evaluasi dari Bapak Ibu. Yang pertama, ya, silahkan nanti dijawab di kolom komentar Bapak Ibu sekalian ya. Ini ada komentar di bawah, ya. Bagaimana isi materi yang saya sampaikan tadi? Ya, bagaimana isi materi yang telah saya sampaikan? Bisa diterima dengan baik atau ada kesulitan? Silahkan Bapak Ibu sekalian tulis. Berikutnya, apakah saya dalam menyampaikan materi mudah dipahami? Silahkan Bapak Ibu sekalian bisa dituliskan. Apa cara mengajar saya mudah dipahami? Dan yang ketiga, bagaimana kesan Bapak Ibu dengan sesi materi menggunakan alat pelindung diri dengan metode belajar video seperti ini. Bagaimana kesan dari Bapak Ibu dengan belajar mandiri, melihat video, ini adalah video yang inovatif,
Bapak Ibu sekalian, bagaimana kesan Bapak Ibu sekalian? Silahkan ditulis di kolom komentar Bapak Ibu sekalian ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah hampir di ujung sesi. Ada tugas yang Bapak Ibu harus kerjakan. Tugas yang pertama, mencari referensi jenis-jenis alat pelindung diri dan cara penggunaannya di internet. Yang ketiga, membaca buku materi yang sudah Bapak Ibu terima dalam bentuk soft file ya, yang sudah dikirim oleh panitia. Bapak Ibu sekalian bisa baca di modul menggunakan alat pelindung diri. Semoga Bapak Ibu sekalian belajar mandiri di rumah bisa menyerap dengan baik, bisa mengingat dengan baik, menambah pemahaman Bapak Ibu, menambah pengetahuan Bapak Ibu di rumah agar bisa bekerja dengan selamat. Saya Muhammad Tasrul Isam mengucapkan terima kasih. Beberapa gambar yang ada di slide saya ambil dari ini, Unsplash. Terima kasih Unsplash, terima kasih beberapa sumber yang kami ambil, kami kutip untuk materi menggunakan modul ini tadi, menggunakan alat pelindung diri. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.